Bahkan di dalam Islam, kita tuh disuruh untuk membuat mati kita tuh menarik. Di dalam Islam, kita disuruh membuat mati kita itu menarik. Bolehkah kita mendesain kematian kita sendiri? Nah, itu gimana? Kira-kira boleh nggak? Ada suatu waktu ada yang ketika aku lagi live, ada orang yang nanya ke aku via live, Ustadz, aku mau mati. Tolong kasih aku nasihat sehingga aku nggak jadi bunuh diri. Serem nggak lu? Serem banget lah. Oke. Ada yang bilang kalau dia nggak puas dengan nasihatku, dia bunuh diri. Oh, waduh, tanggung jawabnya terlalu besar. Terlalu besar. Pertama-tama aku bilang, di dalam Islam, kita tidak dilarang untuk menginginkan kematian. Tidak dilarang untuk menginginkan kematian. Karena kebanyakan orang selalu merasa seolah-olah ketika ada orang yang mau bunuh diri, kita harus jangan. Okay. Yang orang banyak nggak tahu, orang tuh ketika nanya, itu mencari legitimasi sebenarnya. Ketika kita bilang jangan, bisa jadi dia bilang benar-benar hidup gue nggak berguna, bahkan ustadz gue aja nggak boleh gue melakukan kayak begini kan. Jadi gitu kan, apapun bisa jadi salah dia. Bisa jadi salah. Oke. Nah itu yang pertama. Bahkan di dalam Islam, kita tuh disuruh untuk membuat mati kita tuh menarik. Di dalam Islam, kita disuruh membuat mati kita itu menarik. Maksudnya gimana tuh? Makanya di dalam Islam tuh ada ayat di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat tuh lebih bagus daripada dunia. Oke. Kalau dunia lu harus hidup menarik, mati lu harus mati lebih menarik. Oke. Nah artinya di dalam Islam, balik lagi kalau kita lihat gimana sih cara membuat mati kita tuh worth, yaitu dengan mendesain itu. Contohnya adalah tadi yang paling gampang ya, orang tuh akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Maka contoh ya, ada temanku didesain matinya. Temanku punya ibu didesain matinya. Ibunya bilang gini, aku pengen mati pas sholat subuh. Iya. Ternyata dia matinya diambilnya pas sholat subuh ketika lagi sujud. Artinya kan kita akan dimatikan sesuai dengan cara kita hidup kan. Makanya orang bilang gini, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, anggaplah itu adalah suatu kebaikan kita yang terakhir. Karena kita akan mati satu saat nanti dalam menjalankan itu. Benar. Contoh lagi ya, misalnya aku seumur hidupku 18 tahun menikah sama istriku. Ini juga mungkin jadi sedikit berbagi sama antum ya. 18 tahun aku menikah sama istriku, aku nggak pernah meninggalkan istriku dalam keadaan ribut. Karena aku khawatir betul aku bakal mati ketika aku ninggalin istriku dalam keadaan ribut. Dalam keadaan berantem. Betul. Sampai-sampai pernah satu kali dalam hidupku aku batalin kajian gara-gara ribut sama istriku. Oh gitu. Aku nggak bisa ngisi lagi. Aku khawatir keluar rumah, kalau aku nggak balik lagi, dia pas aku balik dia nggak ada. Nah berarti aku pikir, senyesal apa kita marahan cuma gara-gara perkara kecil, pas pulang dia udah nggak ada. Bener. Sedangkan kata Rasulullah, kalau andaikan seorang istri meninggal dalam keadaan diridhoi oleh suaminya, dia bisa pilih pintu surga mana aja yang dia suka, boleh masuk dari situ. Lah kalau dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh suaminya nyesel, dia nyesel. Iya kan? Nah makanya aku nggak mau ninggalin. Ini cuma masalah chat saja. Jadi mendesain kematian itu adalah sesuatu yang wajib di dalam Islam. Bahkan wajib. Oh bahkan wajib. Karena kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita mati, kita nggak akan bisa tahu cara kita hidup.